Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, wabil khusus sahabat-sahabat PT Catur Elang Perkasa yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah dalam kehidupannya, maka difahamkan atasnya pengetahuan agamanya. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis virtual pengajian PT Catur Elang Perkasa pada bulan Agustus ini di tahun 2020 menjadi bukti bahwa Allah masih berkenan baik buat kualitas kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama sejenak untuk mendoakan saudara kita yang telah mendahului kita pada kesempatan beberapa waktu yang lalu, dari keluarga besar PT Catur Elang Perkasa. Saya sebut namanya, yaitu saudara kita, sahabat kita, rekan kerja kita, M. Dhani Sulaiman dari Catur Elang Perkasa. Yang kedua, sahabat kita El Fadli dari Primex. Yang berikutnya yaitu saudara Trianto dari KP3. Mudah-mudahan segala amal kebajikan yang beliau-beliau ini lakukan, Allah menerimanya dan membalas dalam bentuk kebajikan-kebajikan pula. Dan juga semoga sahabat, saudara, keluarga yang ditinggalkan diberikan oleh Allah kesabaran. Karena bagaimanapun pesannya yang bisa kita sampaikan adalah sabar. Ala hadhini niyah walikuli niyatis soleh hajatina wa hajatikum wa hajatis soleh bil barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin Allahumma amin. Jamaah keluarga besar PT Catur Elang Perkasa yang saya banggakan, sebagaimana bulan sebelumnya, ini ada dua pertanyaan
yang kita akan coba jelaskan semampu saya menjelaskan. Mudah-mudahan dengan cara ini kita menjadi tahu, terlebih-lebih saya secara pribadi, apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu karyawan PT Catur Ulang Perkasa dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan lewat WA ini. Kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak hanya sama tetapi hampir mirip sama, maka kita akan gabungkan saja supaya tidak terlalu memakan waktu yang lama. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabat saya PT Catur Ulang Perkasa, mudah-mudahan kajian kali ini dihadiri meskipun secara virtual oleh sahabat-sahabat saya di pelosok-pelosok yang lagi bertugas. Maka saya sampaikan salam yang ada di Balikpapan, ada yang di Bengkulu, ada yang di Jambi, kemudian ada yang di Luwuk. Mudah-mudahan teman-teman di sana oleh Allah diberikan keselamatan, rahmat dan berkah. Terlebih-lebih pada saat COVID-19 ini diberikan oleh Allah keutamaan kesehatan jasmani dan rohani. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, di depan saya ini tertulis pada kesempatan kali ini barangkali cuma 2 saja yang kita akan jawab ya. Yang pertama adalah pertanyaan tentang kurban. Ya, ingat ya, ini menggunakan kalau menggunakan bahasa Indonesia itu pakai huruf Q, kurban, bukan korban. Nah, itu. Jadi kita menggunakan kurban. Hampir banyak yang menanyakan, ya. Ini walaupun jenis pertanyaannya ini ringan, tapi kayaknya berat kalau diperdalam. Karena pertanyaannya, Ustadz, apakah hakikat kurban? Itu kalau sudah bertanya hakikat itu kan mesti agak panjang ya. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin panjang kali lebar tetapi dalam dimensi yang kecil. Kata kurban itu dibangun dari kata koroba. Kata koroba itu memiliki makna dasar yaitu dekat. Dalam bahasa Indonesia kita kenal kata karib. Ya, karib itu juga dari kata korban, koroba. Ya, gitu. Jadi Anda nyebut sahabat karib itu berarti sahabat dekat. Itu dalam arti bahasa. Ya, maka akhirnya kita kenal kalimat taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah, dan itu hakikat dari kurban. Jadi kurban itu hakikatnya adalah cara seorang muslim mendekat kepada Allah. Karena mendekat kepada Allah itu menjadi kebutuhan seorang muslim yang sejati. Sahabat-sahabat muslim yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah, kurban itu lebih banyak kita pahami berkaitan dengan kaidah kemampuan seseorang untuk menerima dan kemampuan seseorang untuk memberi. Maka berkaitan dengan pengertian itu, kurban menjadi hakikat yang menjamin proses kehidupan ini berlangsung. Sekarang mari kita lihat. Yang pertama, di dalam Al-Quran selalu disebut kalimat Inna a'toina kal kautsar. Maka sungguh aku telah berikan engkau nikmat yang banyak. Pertanyaannya, apakah kita mengakui bahwa Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak? Sebab perintah selanjutnya adalah fasholli li rabbika wanhar. Maka tegakkan sholat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah.
Jadi bila pengakuan di awal bahwa kita telah menerima banyak nikmat, otomatis kita dituntut untuk memberikan dengan sholat untuk Tuhanmu dan berkorban. Inna syani'aka huwal abtar. Maka siapa, hai Muhammad, yang tidak menyetujui mekanisme hidup seperti ini, maka sesungguhnya dia terputus. Mari kita lihat. Yang pertama adalah disebut dengan syukur pasif. Pengakuan secara jujur bahwa kita telah menerima, terlebih-lebih menerima banyak apa-apa yang telah diberikan oleh Allah. Gitu. Ya, dalam pelatihan-pelatihan selalu saya ingatkan, ada kata yang disebut dengan terima kasih. Kata ini secara filosofi terdiri dari dua unsur kata, yaitu terima dan kasih. Dalam syukur yang pasif dipahami, terima kasih itu diucapkan umumnya ketika kita menerima sesuatu yang menyenangkan dari siapapun, apakah dari Allah, apakah dari pihak makhluk. Terima kasih. Sehingga kita dituntut untuk benar-benar bersyukur, menerima dengan lapang segala apa yang telah dikasih dari Allah ataupun dari makhluk. Jadi kata terima kasih itu maksudnya adalah menerima dengan lapang dada segala apa yang dikasih, yang diberikan. Tentunya pemberian itu adalah bukti kemahakasihan Allah. Itu syukur pasif. Kita hanya menerima dan kemudian menyiapkan hati untuk mensyukurinya. Yang kedua, ini syukur aktif. Ini dibutuhkan action. Apa? Kalau sudah menerima, ya, maka kasihkan. Nah, ini yang seringkali orang lupa. Jadi syukur itu ada syukur pasif, ada syukur aktif. Kalau syukur pasif semua orang bisa. Tapi kalau syukur aktif, yaitu apa-apa yang sudah kamu terima, kamu kasihkan. Itulah terima kasih. Gitu. Kenapa itu harus apa yang kita terima kita kasihkan? Ketahuilah, segala apa yang diberikan oleh Allah itu adalah amanat. Dan Al-Quran mengingatkan, sampaikanlah amanat kepada yang berhak. Nah, jadi kita harus memberikan. Nah, tampaknya secara umum banyak di antara kita hanya mempraktikkan syukur secara pasif, tapi jauh dari praktek syukur secara aktif. Ya, jadi terima kasih, terima segala apa-apa yang dikasihkan oleh Allah. Dan kemudian apa-apa yang kamu terima, kasihkan, sampaikan kepada yang berhak dan membutuhkan. Itu poin penting dari hakikat kurban. Yang lain perlu kita ketahui, kenapa saya sebut itu adalah hakikat kehidupan, yang menjaga proses kehidupan kita. Bapak Ibu tentu tahu betapa pentingnya kedudukan organ namanya jantung. Ya kan? Jantung berdegup. Ketika jantung itu berdegup, begitu ya. Ketika dia membuka, mengembang, begitu, sebenarnya dia sedang menerima, menyedot. Tapi begitu dia mengempis, begitu, sebenarnya dia sedang membagi, memberikan. Itu. Ya.
Maka ingat, pekerjaan utama jantung adalah menerima segala apa yang diedarkan itu dari peredaran darah, kemudian membagi dan memberikan darah kepada organ-organ tubuh yang lain. Menerima dan memberi. Menerima dan memberi. Menerima dan memberi. Bukankah itu kita menjadi hidup? Kita hidup karena jantung kita tidak hanya sekedar mau menerima. Bayangkan apa yang terjadi bila jantung kita ini hanya maunya menerima. Semua darah yang dari peredaran darah sebelumnya dimasukkan ke jantung, ditampung, diterima saja. Tapi dia tidak mau berbagi, matilah kita. Ya, itulah kenapa hidup itu juga harus demikian. Hidup itu harus mampu menerima segala apa yang ada, tetapi juga harus mampu membagikan, mengasihkan. So kalau tidak demikian, pasti ada hal-hal yang malfunction. Nah, ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sahabat muslim yang berbahagia, itu sebenarnya hakikat kurban. Dari penjelasan tentang bahasa, artinya dekat, langkah yang ditegut, ritualnya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Menyadari bahwa kehidupan itu tidak hanya menerima, tetapi kehidupan itu juga memberi. Nah, itu sebenarnya prinsip di dalam ibadah kurban. Maka berkaitan dengan teknis syariat bisa dipelajari di buku-buku atau ditanyakan ke ustadz-ustadz yang lain gitu ya. Jadi selama seseorang itu memahami prinsip kurban bahwa hidup ini selain menerima rasa syukur apa yang telah diberikan Allah, juga mau berbagi, mau mengasihi, maka tepatlah disimpulkan dengan kata terima kasih, baik dari terima kasih ataupun terima kasih. Itu pertanyaan yang pertama yang sudah kita coba untuk jawab. Ya, jadi saya ingat lain lagi, mendekatkan diri kepada Allah itu penting. Ini penting, ya, qoroba, bahkan dengan taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah dengan cara teknis hakikat terima kasih. Ya, maka ingatlah kerja jantung. Bahayanya apabila cuma menerima tapi tidak pernah mengasihkan dan tidak pernah berbagi. Sahabat muslim yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, keluarga besar PT Catur Elang Perkasa. Pertanyaan yang kedua ini yang menarik ini. Ya, tentang relationship. Nah, saya simpulkan begitu, tentang menjalin hubungan. Nah, ada empat penanya, ya, baik menanyakan tentang hubungan kaitannya dengan keluarga, dua orang yang dengan keluarga, yang satu orang dengan rekan kerja, artinya dalam pola hubungan kinerja di perusahaan barangkali, ya, atau yang ini yang ada ya, ini kayaknya ini pertanyaannya dari yang jomblo-jomblo ini, jomblower gitu, ya, gitu, spesifik bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan kekasih. Baik sahabat muslim yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, saya berikan prinsip terlebih dahulu dua hal. Yang pertama, bahwa tidak ada yang namanya jaminan atau pengertian relationship itu yang mutlak, yang stagnan, yang stabil, yang istiqomah terus menerus. Tidak ada jaminan. Terlebih-lebih ini adalah cara upaya membangun relasi yang sip. Yang tidak sip tidak kita bahas ya. Jadi relationship, membahas hubungan yang sip.
Jadi tidak ada hubungan yang kekal. Segala sesuatu itu naik turun. Gitu. Ya. Kadang-kadang terasa jauh, kadang-kadang dekat. Baik itu hubungan di tingkat keluarga. Ya, karena bergantung dengan berbagai macam hal, terutama situasi hati. Ini penting disadari. Artinya apa? Jangan sekali-kali meremehkan pola hubungan relasi ini. Baik dengan antar anggota keluarga, baik antar teman kerja, maupun barangkali sepasang kekasih. Sehingga karena tidak ada yang mutlak, tidak ada yang awet, tidak ada yang konstan, tidak ada yang stabil, dan tidak ada yang istiqomah, maka hubungan ini perlu dirawat. Ini perlu dipahami oleh kita. Jadi hubungan antar rekan kerja itu ada naik turunnya, pasang surutnya. Hubungan ini harus dijaga, harus dirawat. Begitu. Ya. Hampir kebanyakan kita selalu berfokus pada diri kita. Tidak pernah berfokus pada pasangan kita, orang lain, maupun barangkali pada kekasih kita. Sehingga kita ini mintanya diperhatikan terus. Padahal pihak yang sana itu juga sama membutuhkan perhatian. Bayangkan ketemu apa tidak? Tidak ketemu. Maka yang dimaksud dengan menjaga hubungan, merawat hubungan adalah memperhatikan hubungan. Itu. Kadang-kadang hubungan itu seperti bunga yang perlu disirami. Ya, kadang-kadang perlu tanaman yang perlu dipupuk. Ya, macam-macam hal. Saya yakin Anda semua punya teknis dan caranya masing-masing. Barangkali nanti bisa konsultasi lebih dalam di luar forum ya, itu lewat WA ataupun lewat apa nantinya. Jadi prinsipnya itu. Yang pertama adalah tidak ada hubungan relasi yang mutlak. Maka semua harus dirawat. Kadangkala sekedar telepon menanyakan kabar, itu sesuatu hal yang berharga bagi individu-individu tertentu. Meskipun Anda sedang di kantor, cobalah telepon istri, anak, anggota keluarga Anda. Tanyakan saja. Gitu. Bagaimana kabarnya? Gitu. Apakah ada masalah? Walaupun bisa jadi Anda tidak membutuhkan jawaban, tapi itu sesuatu yang barangkali kejutan lah bagi Anda yang tidak pernah melakukan. Sementara bagi yang rekan kerja, pernahkah Anda berbagi hadiah? Lebih-lebih hadiah yang spesial. Gitu. Ya, gitu. Seperti begitu. Pak Bimo, Pak Bima ini tahu-tahu ngirimkan saya kopi. Itu kan spesial. Wah, tak doakan betul itu supaya dia panjang umur. Entah sampai kapan, pokoknya panjang umur. Gitu. Kata Pak Bimo, aduh kalau kepanjangan Ustadz itu namanya siksaan. Ya sudah, nanti saya tarik, kurangi lagi ya. Nah, ini kan bentuk-bentuk spesial membuat orang merasa diperhatikan, orang merasa dihargai. Beberapa sahabat-sahabat telepon menanyakan kabar saya, itu kan sebuah bentuk perhatian. Ya gitu. Yang tidak pernah telepon, tahu-tahu telepon nanyakan. Nah, itu ya. Saya sering menggodai Mbak Wulan, ya begitu. Ya, saya masih berani menggodai Mbak Wulan. Yang lain-lain tidak berani saya goda. Ya, gitu. Saya tanyakan kabarnya, saya bagi-bagi musik dengan teman-teman. Ya, bisanya bagi-bagi musik. Belum bisa bagi-bagi yang lain, ya gitu. Nah, itu bentuk perhatian-perhatian, membangun perhatian. Gitu. Nah, ini penting buat kita di dalam membangun relationship. Ya. Begitu pula dengan andai kata Anda punya kekasih. Sering-sering ditanyakan kabarnya. Seneng loh, orang itu kalau ditanyakan kabar itu senang. Ya, gitu. Ya, mulai dari urusan sekolah, kalau masih yang kuliah pacarnya, atau bisa jadi yang kerja, tanyakan situasi kerjanya, pasti dia curhat.
Dengarkan saja curhatnya, walaupun dengarkannya sambil tertidur, tapi yang penting dia merasa diperhatikan, dan itu adalah yang positif, bahwa kita memiliki perhatian gitu. Nah, jauh lebih penting dari itu apa sih? Bahwa kita masih punya waktu untuk memperhatikan pasangan, rekan kerja, ya, maupun kekasih kita. Yang penting tuh itu. Di tengah kesibukan, begitu. Apalagi Anda selalu sering bilang, ini saya lagi sibuknya, tapi gimana kabarnya? Oh, itu senang setengah mati. Dia artinya bahwa Anda mau berkorban. Bukankah cinta, kasih sayang itu dibuktikan dengan pengorbanan? Maka di dalam pelatihan motivasi, saya selalu memberikan trik. Apabila ada orang membutuhkan bantuan, membutuhkan perhatian, selalu bilang gitu, alhamdulillah ada yang bisa saya bantu. Begitu. Ya, sesibuk apapun, jangan sekali-kali Anda mengatakan mohon maaf saya sedang sibuk. Itu rasanya orang itu merasa bahwa kita tidak punya waktu untuk dia. Padahal orang itu menginginkan semuanya, kita itu punya waktu bagi dia. Baik itu bagi istri ataupun suami, ataupun untuk anak-anak kita. Maka saran saya, kalau pulang ke rumah jangan pernah merasa penat, walaupun sudah penat, pegel tak karu-karuan. Kenapa? Selalu disisakan waktu di hati kita, ruang di hati kita untuk orang-orang di sekitar kita. Itu yang pertama. Jadi jangan sekali-kali menghayalkan ada hubungan, relationship yang bersifat mutlak. Karena semua itu butuh dirawat, butuh ditumbuhkan, dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua yang jauh lebih penting adalah toleran. Berikan izin kesalahan. Berikan izin kekurangan. Berikan izin kepada sahabat, pasangan, rekan kerja. Hidup sebagai layaknya manusia. Apa? Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Mereka bukan malaikat. Maka toleran. Ya, ini ya, itu. Ya. Maka lihat saja wajah-wajah kita menjadi bermasalah, menjadi tegang karena terlalu banyak keharusan. Sehingga relationship ini menjadi tidak menarik. Melihat wajah siapapun di kantor, melihat wajah di rumah, melihat wajah pasangan, calon pasangan kita, lah kok wajahnya kok seperti garis lurus semua, tidak ada lengkungnya. Padahal untuk senyum itu butuh lengkung, dan konon senyum, lengkung itu menggunakan saraf yang lebih banyak dibandingkan dengan garis lurus yang sekedar tegang. Nah, jadi dua hal itu. Yang pertama, jangan berkhayal ada hubungan yang mutlak, yang didiamkan saja tidak mungkin, harus ditumbuhkan, harus dirawat. Ya, yang kedua adalah harus toleran. Begitu. Ya. Dengan toleran ini, maka hubungan ini menjadi menarik karena kita selalu punya ruang untuk maaf. Begitu. Bila ada keliru, ada salah, ada khilaf. So, bila tidak ada ruang itu, berbahaya bagi kehidupan. Bukankah hari ini banyak orang mengkritik pemerintah? Ya, itu. Khawatir pemerintah ini bersifat totaliter. Wah, begitu kan. Kita tidak suka dengan ketegangan. Secara manusiawi tidak suka kita dengan ketegangan. Ya. Nah, ini penting bagi kita semua. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dua hal itu yang perlu diketahui tentang relationship, sehingga hubungan relasi kita menjadi yang sip. Begitu, jangan sampai yang enggak sip itu. Ya. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi kemanfaatan, dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Begitu, saya sebut kalau dari pihak laki-laki namanya Cahaya Putra, kalau dari yang pihak putri namanya Cahaya Putri. Karena saya menginginkan bahwa catur elang perkasa, keluarga besarnya tetap bercahaya.